Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali bersama saya di podcast horor sendirian. Jadi malam ini ada sebuah cerita yang ditulis dan dibagikan oleh seorang kreator Twitter bernama Horor Psikologis. Cerita ini menceritakan tentang pengalaman seseorang yang bekerja di kantor dan saat itu mengalami pengalaman yang kurang mengenakan saat dia menjalani pekerjaan tambahan atau lembur. Jadi cerita ini dialami oleh seseorang yang bernama Ronald. Tentu saja nama ini adalah nama samaran. Dan untuk selanjutnya dalam cerita ini saya akan menggunakan sudut pandang Ronald untuk mempermudah cerita ini. Jadi perkenalkan, namaku adalah Ronald. Aku seorang karyawan di sebuah bank. Posisi kerjaku sebagai salah satu staf analis kredit. Aku mau berbagi pengalaman horor saat aku bekerja di kantor. Waktu itu aku disuruh atasan untuk lembur kerja sampai malam hari untuk menyelesaikan beberapa proposal pengajuan kredit yang terpending. Kebetulan di hari itu hanya aku saja yang lembur dan aku hanya ditemani oleh 2 orang petugas satpam yang biasanya mereka jaga malam di pos satpam. Saat itu tidak ada firasat apapun. Aku mengerjakan proposal di depan komputerku di ruangan marketing seperti biasanya kalau aku sedang lembur. Kondisi saat itu sedang hujan lebat, jadi suasana di luar lumayan gelap. Sekitar pukul 10 malam, pekerjaanku sudah hampir selesai semua. Tinggal 1 proposal lagi. Tapi mata saat itu sudah mulai sulit dibuka alias mengantuk. Aku pun berniat untuk membuat kopi sebagai obat kantuk. Apalagi nanti pulang itu saya naik mobil, bahaya kalau sampai mengantuk di jalan. Aku beranjak dari kursi kerja dan menuju ke dapur yang persis di pojok belakang ruangan. Jadi ruangan itu bersebelahan dengan ruangan operasional. Dan saat aku melewati ruangan operasional, aku iseng itu melihat ke dalam. Dan aku kaget saat melihat ada seseorang yang sedang mengetik di depan komputer. Padahal dari aku lembur dari jam 6 sore tadi, aku itu tidak pernah mendengar suara apapun dari ruangan itu. Lampunya memang masih menyala karena seperti biasanya saat aku lembur itu, aku membiarkan semua ruangan menyala supaya suasana di sekitar itu terang, gak gelap. Aku perhatikan lebih seksama sosok itu yang sedang ngetik itu. Dia adalah sosok wanita. Dan setelah cukup lama memperhatikan, aku yakin kalau sosok ini adalah Mira. Dan Mira ini adalah teman kantorku. Dia adalah salah satu staf di bagian akuntansi. Mira ini adalah salah satu seorang karyawan wanita yang usianya tidak jauh berbeda dengan saya dan satu angkatan masuk kerja denganku. Itu yang menyebabkan kami cukup akrab selama ini, meskipun sekarang ini dia di bagian operasional sedangkan aku di bagian marketing. Aku dekati Mira saat itu dan menepuk pundaknya. Tapi dia hanya diam saja dan tanpa menoleh ke belakang. Aku yang berniat mengagetkan, justru aku gantian kaget saat aku merasakan bahunya itu dingin sekali seperti es. Aku mikir mungkin karena pengaruh AC dan suasana dingin malam, pikirku gitu. Akhirnya Mira menoleh saat aku memanggilnya sekali lagi. Matanya itu menatap ke arahku, tapi hanya sebentar. Lalu dia itu melanjutkan mengetik di komputer. Sekilas aku perhatikan file Excel yang dia buka dan di sana berisi tabel dan angka-angka. Ya gitu, pekerjaan dia sehari-hari memang sebagai staf akuntansi.
Dan aku ingat betul waktu itu saat Mira menatapku, ada yang berbeda. Tatapannya kosong dan dingin. Beda jauh dengan Mira yang aku kenal selama ini. Yang murah senyum dan dia itu cenderung cerewet dan nyablak. Karena aku nggak tahu kalau dia lembur kerja, jadi aku sempat bertanya ke Mira, "Loh, lembur ya, Mir? Lembur apaan kok tumben?" Dan saat itu Mira masih sibuk mengetik di komputernya dan tidak menjawab sedikit pun pertanyaanku. Aneh dan juga menjengkelkan, tanya tapi nggak dijawab. Padahal saat itu aku benar-benar serius tanya ke dia. Karena setauku memang tidak ada yang lembur malam itu selain aku. Ya sudah, aku mikir mungkin Mira capek dan ngantuk, apalagi dia seorang perempuan yang harus beraktivitas kerja sampai selarut malam itu, jadi malas mungkin untuk diajak bicara. Ya sudah, saat itu aku basa-basi untuk nawari bikin kopi. "Ayo Mir, bikin kopi dulu di dapur sambil istirahat dulu. Sudah hampir selesai kan lemburnya." Tapi dia itu tetap diam saja dan tidak menjawab sepatah kata pun. Aku mikir meskipun di luar itu hujan dan suara derasnya itu lumayan masuk sampai ke dalam ruangan, tapi aku yakin kalau dia ini masih mendengar pertanyaanku. "Aneh kamu Mir," kataku ke dia dengan intonasi lumayan keras sambil menepuk bahunya sekali lagi dan pergi beranjak meninggalkannya. Saat menepuk bahunya kedua kali, itu masih sama, tetap saja terasa dingin sekali. Memang aneh orang ini. Suasana malam hari, hujan, dan nyetel AC-nya di suhu paling dingin. Juga dia gak pakai jaket. Pantesan kalau tubuhnya itu sedingin itu. Begitu yang aku pikirkan saat itu. Akhirnya dengan sedikit jengkel, aku tinggalkan Mira yang masih sibuk mengetik komputer sambil sesekali mengambil lembaran kertas dari mesin printer di sampingnya. Aku pun menuju ke dapur yang berada di sebelah persis ruangan operasional tadi. Suasana dapur saat itu gelap, lampu dapur itu nggak nyala, padahal seingatku lampu di semua ruangan itu menyala termasuk di dapur. Aku mikir mungkin Mira yang matikan. Dan saat itu tanganku meraih saklar lampu dan menyalakan keempat lampu yang terpasang di dapur. Dan cahaya terang benderang pun mendadak muncul menerangi ruangan dapur. Dan saat itu aku kaget setengah mati dan detak jantung itu seperti berhenti gitu saja. Saat di sana aku melihat ada satu sosok orang yang meringkuk di atas kursi dapur dengan kondisi seperti orang ketakutan. Dan dia itu menggigil dan matanya itu sembab seperti nggak berhenti nangis. Dan yang bikin aku nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi, ternyata orang itu adalah Mira. Orang yang sama aku lihat di ruangan operasional tadi. Yang dia itu sedang mengetik di komputer. Melihat aku di depan pintu dapur, Mira yang di dapur ini berhenti nangis dan mulai menatap tajam ke arahku. Pandangan matanya itu meskipun beda dengan tatapan Mira yang kulihat di ruangan operasional tadi, tapi tetap sama aja. Tatapan itu bukan tatapan yang aku kenal selama ini. Tatapan matanya itu aneh dan tidak ada sepatah kata pun yang terucap darinya. Dan selanjutnya semua menjadi gelap. Aku tidak ingat persis kejadiannya, tapi tahu-tahu aku terbangun di pos satpam dan di hadapanku ada dua orang satpam yang bertugas menatapku dengan lega. Mereka bilang aku ini ditemukan pingsan di dapur dan baru tersadar pagi ini. Dan pelan-pelan aku mulai bangun dan duduk di kursi satpam di dalam pos satpam dan menatap keluar jendela. Benar kata Pak Satpam, sudah pagi sekarang. Meskipun masih sedikit gelap, tapi aku yakin itu sudah pagi karena hawanya berbeda.
Aku refleks lihat jam saat itu yang melingkar di lengan kanan. Betul, jam menunjukkan pukul 4:30 pagi. Dan kedua satpam waktu itu aku masih ingat namanya Pak Burhan dan Pak Joko. Mereka memberikan segelas teh panas kepadaku. Kemudian aku pun bercerita detail kepada mereka sekaligus bertanya di mana Mira dan gimana kondisinya. Dan Pak Burhan dan Pak Joko saling bertatapan dengan raut muka yang tampak berubah gelisah. Dan keduanya kompak bilang kalau mereka yakin 100% hanya aku yang lembur kerja malam itu. Tidak ada karyawan yang lain yang lembur termasuk Mira. Setelah aku merasa sudah agak baikan dengan ditemani kedua satpam, kami bertiga pun masuk kembali ke dalam kantor, mulai dari ruangan marketing, dan di sana tampak komputer saat itu masih menyala, komputerku dengan kondisi persis seperti kondisi terakhir aku tinggalkan. Setelah aku matikan komputer dan membenahi tas kerjaku, kami beranjak ke ruangan operasional dan di sana semua tampak rapi. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa ada orang beraktivitas kerja malam itu. Semua komputer dalam kondisi mati dan terakhir kami menuju ke ruangan dapur dan di sana pun sama. Kondisinya rapi dan tidak ada sedikit pun tanda aktivitas sebelumnya. Dan dalam kondisi masih merinding, capek dan ngantuk, akhirnya aku pun pulang ke rumah karena paginya aku masih harus berangkat kantor lagi. Aku tidak peduli lagi dengan pekerjaan proposal yang masih belum selesai malam itu. Waktu itu aku berpikir lebih baik dimarahi atasan daripada harus melanjutkan pekerjaan lembur. Aku lebih memilih pulang dan meninggalkan Pak Burhan dan Pak Joko yang mulai gelisah dan ikut merasakan ketakutan dengan kejadian yang aku alami. Singkat cerita, pagi harinya saat aku tiba di kantor, suasana sudah rame. Mungkin Pak Burhan dan Pak Joko udah cerita banyak ke semua orang di kantor dari mulut-mulut sampai semuanya menjadi tahu. Dan beberapa teman tanya ke aku apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat itu aku mengabaikan. Aku fokus untuk mencari Mira. Semoga setelah ketemu dengan Mira ini semua pertanyaan dan kebingunganku itu terjawab. Aku berkeliling saat itu ke ruang operasional dan bertanya ke setiap orang yang aku temui. "Loh, di mana Mira? Di mana?" tanyaku saat itu gitu. Tapi nggak seorang pun yang memberikan jawaban. Bahkan sebagian besar dari mereka itu tampak heran melihat tingkah lakuku. Sampai akhirnya ada salah satu temanku yang bertanya ke aku. Dia bilang, "Kamu nih belum baca isi WhatsApp di grup kantor tak?" Aku nggak jawab. Nah, apa pentingnya isi WhatsApp grup kantor? Dan aku mikir jawaban itu nggak sesuai dengan pertanyaan yang kuajukan. Aku ngeluh saat itu. Karena nggak bisa menemukan Mira, aku pun kembali ke ruangan marketingku menuju meja kerjaku dan mulai menghidupkan komputer untuk mempersiapkan menyelesaikan satu proposal yang belum aku selesaikan tadi malam. Aku mikir mungkin Mira belum datang gitu, pikirku. Soalnya waktu itu masih pukul 7:30 dan setengah jam lagi sebelum masuk kerja. Sambil menunggu komputer hidup sepenuhnya, aku iseng membuka HP dan aku lihat grup WhatsApp kantor. Aku mikir ini kok aneh. Kok sepagi itu sudah banyak sekali pesan WA yang belum terbaca. Kenapa tiba-tiba grup WA kantor rame di pagi-pagi buta itu? Dan aku mengurutkan membaca dari pesan teratas yang belum aku baca. Pengirimnya adalah atasanku. Di sana tertulis, "Berita duka, telah meninggal dunia rekan kerja kita tercinta bernama Mirania atau Mira. Tadi malam pukul 20 atau jam 10 malam.
Rencana akan dimakamkan hari ini pukul 2 siang di makam keluarga. Semoga almarhum husnul khotimah. Demikian cerita ini dibagikan dan ditulis oleh Horor Psikologis. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran dan hikmah baik buruknya. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu istirahat dan waktu senggang kalian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.